Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zunia Rizky Aulia dan teman saya Anissa Fatmawati. Kami akan mempresentasikan mengenai qiraat Al-Quran. Pokok-pokok pembahasannya yaitu 1. Pengertian, 2. Kaidah, 3. Tingkatan yang akan dijelaskan oleh saya Zuniar. Selanjutnya macam-macam, latar belakang, bentuk-bentuk perbedaan, dan urgensi yang akan dijelaskan oleh Anissa. Pengertian qiraat Al-Quran. Secara bahasa, qiraat merupakan bentuk masdar dari qara'a yang artinya bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan pengucapan atau pelafalan Al-Quran yang dipakai oleh salah seorang imam qura' yang berbeda dengan yang lainnya dalam ucapan dan qiraat berdasarkan sanad-sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ada beberapa pengertian qiraat menurut beberapa ahli. 1. Al-Zarkashi, yaitu perbedaan lafal-lafal Al-Quran baik menyangkut huruf-hurufnya maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut seperti taklifi, tasydid, dan lain-lain. Kedua, Al-Zarkani, suatu mazhab yang dianut oleh seorang imam dari para imam qura' yang berbeda dengan yang lainnya dalam pengucapan Al-Quran Al-Karim dengan kesesuaian riwayat dan turuk darinya, baik itu perbedaan dalam pengucapan huruf-huruf ataupun pengucapan bentuknya. Kaidah qiraat, yaitu 1. Sesuai dengan salah satu rasm atau tulisan mushaf utamani. Hal tersebut karena diyakini dalam penulisan mushaf itu para sahabat bersungguh-sungguh dalam membuat pola penulisan mushaf sesuai dengan bermacam-macam dialek qiraat yang mereka ketahui. 2. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ketiga, diriwayatkan secara mutawatir yang artinya periwayatan oleh orang banyak. Tingkatan qiraat. As-Suyuti mengutip Ibnu Al-Jazari yang mengelompokkan qiraat berdasarkan sanad kepada 6 tingkatan. 1. Mutawatir, qiraat yang diriwayatkan oleh banyak periwayat sehingga mereka tidak mungkin berdusta. Qiraat ini sah dibaca di dalam atau di luar sholat dan dapat dijadikan sumber atau hujah dalam menetapkan hukum. Kedua, masyhur, qiraat yang sanadnya bersambung sampai Nabi diriwayatkan oleh beberapa ahli yang adil dan dhabit hafalannya, serta qiraat yang sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani yang dapat diterima qiraatnya dan bukan qiraat jasyah. Hanya saja derajatnya tidak sampai pada derajat mutawatir. 3. Qiraat ahad. Qiraat ahad merupakan qiraat yang sahih sanadnya tetapi tidak mencapai derajat mutawatir sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan rasm mushaf masyhur di kalangan ahli qiraat sehingga tidak dikategorikan sebagai qiraat yang salah. Keempat, qiraat sasyah, qiraat yang tidak sahih sanadnya. Kelima, qiraat maudhu, qiraat yang dibuat-buat dan disandarkan pada seseorang tanpa memiliki sumber dan dasar periwayatan yang jelas. Dan terakhir, qiraat al-mudraj, qiraat yang mendapatkan sisipan atau tambahan kalimat yang merupakan tafsir dari ayat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatmawati dan teman saya Zunia Rizky Aulia. Saya di sini akan menerangkan qiraat Al-Quran dan saya akan menerangkan macam-macam qiraat Al-Quran. Dari segi jumlah qiraat dibagi menjadi 3 yang terkenal, yaitu 1. Qiraat sab'ah, qiraat yang dinisbatkan pada imam qura' yang 7 yang termasyhur. Mereka adalah Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Abu Amru, Ibnu Amir Asim, Hamzah, dan Kasai. 2. Qiraat asyarah, qiraat sab'ah di atas ditambah dengan 3 qiraat lagi yang disandarkan kepada Abu Ja'far, Ya'qub, dan Khalaf. Yang ketiga, qiraat arba asyarah, qiraat asyarah lalu ditambahkan dengan 4 qiraat lagi yang disandarkan kepada Abu Mu'asin al-Yazid, Hasan al-Basri, dan al-Amashi. Yang adalah latar belakang qiraat.
Qiraat sebenarnya telah muncul sejak zaman Nabi, walaupun pada saat itu bukan merupakan sebuah disiplin ilmu. Ada beberapa sahabat Nabi yang ahli dalam bidang qiraat, maka timbul perbedaan pendapat. Oleh karena itu, terdapat ilmu membaca ayat-ayat Al-Quran dengan menisbatkan setiap masyarakat kepada seorang imam pakar qiraat, yang mana salah seorang imam qurra berbeda dengan mazhab lain dalam pengucapannya. Perbedaan ini tentunya disandarkan pada sanad-sanad yang dianggap sah oleh Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah qiraat, cara membaca Al-Quran dengan beberapa variasi bacaan tersebut pada sahabat. Poin F. Bentuk-bentuk perbedaan qiraat. 1. Berbeda harokat atau syakal tanpa adanya perbedaan dalam maksud apapun bentuk tulisan. 2. Berbeda harokat atau syakal berubah makna akan tetapi bentuk tulisan tetap. 3. Berbeda huruf berbeda makna akan tetapi bentuk tulisan sama. 4. Berbeda huruf berbeda tulisan akan tetapi tidak berubah makna. Yang kelima, berbeda huruf berbeda bentuk tulisan berbeda makna. Yang keenam, perbedaan qiraat dalam bentuk taqdim atau ta'khir, yaitu mendahulukan atau mengemudiankan lafal atau kalimat tertentu dalam susunan ayat Al-Quran. Yang ketujuh, perbedaan qiraat dalam bentuk penambahan aziyadah dan pengurangan nuqsan. Yang kedelapan, perbedaan qiraat disebabkan adanya perbedaan dialek kebahasaan. Poin Q adalah urgensi qiraat. 1. Memberikan penjelasan terhadap suatu kata di dalam Al-Quran yang mungkin sulit dipahami. 2. Dapat menguatkan ketentuan-ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama. Yang ketiga, dapat mengkaji hukum yang diperselisihkan para ulama. Yang keempat, dapat menggabungkan dua ketentuan hukum yang berbeda. Yang kelima, dapat menunjukkan dua ketentuan hukum yang berbeda dalam kondisi yang berbeda pula. Cukup sekian dari saya dan teman saya, Zunia Rizky Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.